macam ada yang ngomong begitu dan saya tegur kan, jangan ngomong Piala Ciki nggak ada respect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, pasukan Garuda akan melakoni laga perdananya di fase grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dengan melawan Myanmar pada 9 Desember 2024. Sebagaimana berita yang beredar bahwa timnas Indonesia tak menargetkan gelar juara di ajang Piala AMEC 2024. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan turnamen yang dulunya disebut Piala AFF itu akan dijadikan ajang untuk regenerasi pemain dan memberikan menit bermain bagi pemain-pemain muda dalam rangka persiapan SEA Games. Target ini yang disampaikan adalah kesepakatan PSSI dan pelatih timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, skuad Garuda julukan timnas Indonesia menurunkan mayoritas pemain U22 dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sementara itu, beberapa tim kontestan lainnya tetap memaksimalkan skuad senior. Namun target yang ditetapkan PSSI ini menuai kritikan. Ada beberapa pengamat sepak bola dalam negeri yang ngebet agar timnas Indonesia wajib menjuarai Piala AMEC atau Piala AFF ini karena menurut mereka Indonesia belum pernah sekalipun menjadi juara piala ini dan itu untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah King ASEAN. Bung Toel bilang AFF harus juara. Ya, selain Akmal Marhali, Bung Toel ya, yang getol pengen banget juara AFF. Seperti biasa di media ini, di YouTube ya, Bung Toel itu mengeluarkan unek-uneknya. Di podcast itu Bung Toel menyinggung soal Sintayong yang ngomong ke media kalau fans jangan berharap banyak di Piala AFF karena timnas menurunkan U22. Ya, Bung Toel justru menyalahkan Sintayong ya, kan Sintayong yang minta U22, kenapa minta jangan ekspektasi juara? Ya, di sini nampak ya kalau Toel itu personal, dia nggak bisa visioner, nggak bisa melihat ke depan. Pak Erik bilang loh, yang jadi target itu adalah emas SEA Games 2025. Jadi sebenarnya diturunkan tim muda di Piala AFF ini ya salah satunya persiapan SEA Games tahun depan, biar dapat emas. Justru pertanyaannya kenapa Bung Toel nggak berani kritik Pak Erick Thohir? Harusnya kan Pak Erick bilang target juara AFF. Kritik dong Pak Erick Thohir. Jangan sembunyi lu Toel. Ini Asik Sintayong aja terus diserang. Asik Sintayong aja terus diserang. Ya, selain untuk persiapan SEA Games tahun depan ya, tim ini juga akan diproyeksikan untuk kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026. Nah, itulah visioner ya. Melihat ke depan. Melihat ke depan. Dan aku juga agak heran sih sama media ini ya. Kalau dia ngundang ya orang-orang seperti Bung Arya Sinulinga yang mereka bahas sehat. Tapi kalau udah ngundang Bung Toel, aduh kontroversial semuanya. Ya kalau begini kalian nggak akan bisa rame sih kayak YouTube. PSSI nggak berani tegas mengucapkan target juara. Mohon maaf, saya harus ngomong dan kalimat sederhana. Ya cemen. Anak-anak sekarang ngomongnya apa cupu katanya gitu kan. Kenapa? Karena saya merasa ada simpang siur target. Ya karena berubah-berubah. Saya merasa pernah melihat, membaca, mendengar ketua umum mengatakan juara. Ya. Salah satunya dalam wawancara dengan media Italia. Ya, belum lama ini. Belum lama ini dia menyebut bahwa Asia Tenggara juara, gitu loh tahapannya. Oke. Tapi kalau itu diejawantahkan, bahasa lama juga itu ya. Kalau target itu diimplementasikan lewat ketua BTN Sumarji, targetnya kan abu-abu tuh, nggak tegas, nggak eksplisit gitu loh. Targetnya apa? Finalis, hasil terbaik. Ya. Ada sebuah reels Instagram yang menyentil Bung Toel alias Tommy Welly yang memperkuat dirinya adalah haters pelatih Sintayong dan apapun yang dilakukan oleh STY selalu salah. Misalnya Sintayong pakai pemain lokal di AFF, terus gagal. Apa kata Toel? Tuh lihat, berarti pelatihnya jelek dong. Pakai pemain lokal kan bisa ngapa-ngapain. Gitu dong, pasti kan? Toel ngomong kayak gitu. Kalau Sintayong pakai pemain diaspora di AFF terus juga gagal, pasti ngomongnya gini, udah dikasih pemain diaspora tetap gagal. Berarti pelatihnya yang jelek dong. Gitu kan? Tapi kalau Sintayong pakai pemain lokal di AFF terus juara, Toel pasti ngomong gini, tuh buktinya pemain liga kita kan bagus kan, ngapain juga tuh ngambil pemain diaspora, gitu kan? Dan kalau Sintayong pakai pemain diaspora dan juara di AFF, bukan pelatihnya yang bagus, karena dia aja pakai pemain diaspora, gitu kan? Jadi nggak ada benernya, nggak ada baiknya Sintayong di mata Toel itu. Dasar memangnya dia aja yang udah benci, benar-benar benci sama Sintayong. Reels ini sebenarnya merupakan sebuah kompilasi dengan mengikuti pernyataan-pernyataan Bung Toel yang kerap berseberangan sejak timnas Indonesia ditangani oleh pelatih Sintayong. Apapun yang dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia ini tidak ada yang betul di matanya. Dalam sepak bola itu ada tahapannya, stepping stone, milestone gitu loh. Kita betul di U23 pencapaian luar biasa, tetapi yang diukurkan adalah
Ada yang menyesatkan lah belakangan ini menurut saya, termasuk pandit-pandit yang ngomong, yang menurut saya sih seolah-olah jadi buzzer itu, bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Kita ingin ke level yang lebih tinggi. Tapi yang mau ambil dulu itu untuk memastikan kalau kita pakai mahkota itu clear. Kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut lagi sama Thailand. Kenapa itu? Thailand sudah melakukan itu. Tapi ketika dia mau ambil Asia, ternyata nggak mudah. Itu kan perjalanan sepak bolanya nih. Thailand itu untuk juara Asia Tenggara, mahkota raja itu sudah dapat. Mereka juga sama targetnya, ingin di Asia lolos. Jadi salah satu wakil Asia ke Piala Dunia. Tapi itu proses yang nggak mudah. Artinya, kalau kita belum juara, pakai udah ngomong ketinggian di sini kan nggak lucu juga. Oke, jadi Tapi ada jangan ukurannya diplesetin, juara. termasuk oleh para pandit yang mungkin buzzer, ini bukan target dengan prioritasnya. Siapa yang bilang AFF prioritas gitu loh? Prioritas tentu harus lebih tinggi, tapi itu harus ambil. Kalau kita memang jago gitu loh. Kalau saya nggak setuju kalau Piala AFF dibilang Piala Ciki gitu. Bagaimanapun ini event regional Asia Tenggara yang punya gengsi gitu. Orang beranggapan nggak penting kita juara Piala AFF, yang penting Piala Asia gitu kan, lolos gitu. Sampai kemudian ada kawan-kawan yang bilang Singapura boleh juara 4 kali Piala AFF, tapi nggak pernah lolos Piala Asia, lebih baik kita gitu. Saya tuh melihat itu hipotesis yang salah, bahwa Singapura itu pernah lolos juga Piala Asia 1980. Yang kedua, yang dikenang orang kan yang juara, Glenn. Walaupun tingkat RT gitu kan. Artinya walaupun kita tim super lolos sampai Piala Dunia, kita nggak pernah tercatat dalam sejarah misalnya untuk level yang paling rendah kita nggak pernah juara Piala AFF gitu. Jadi menurut saya dengan kondisi dan situasi saat ini, di saat tim nasional kita sedang bagus, maka target paling rendah kita ya Piala AFF. Ya. Sebetulnya kan yang menjadi rasa penasaran kita paling tinggi itu bukan level Piala Asia, malah AFF, Piala ASEAN. Kita sebagai runner up terbanyak ya Bung ya, terpaling sering runner upnya, menang sih enggak gitu. Nah dengan kali ini kan harapan pertama saya nih ya, itu minimal ada juaranya lah kita. Piala AFF kayak gitu, minimal bisa kesebut dalam sejarah sebagai juara. Nah memang menang dan juara ini dua hal yang berbeda. Menang itu ternyata buat supporter timnas itu sudah hal yang luar biasa. Itu yang menurut saya mestinya sabar dulu gitu. Nanti kalau udah juara baru kita Oke, jadi Nah, Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024 adalah ajang yang kali ini tidak begitu dianggap oleh fans timnas Indonesia. Pasalnya ajang sepak bola Asia Tenggara tersebut tidak dianggap sebagai ajang yang masuk agenda FIFA. Dengan begitu, poin FIFA yang didapat sangat sedikit karena dianggap FIFA sebagai pertandingan persahabatan yang digelar di luar kalender FIFA. Fakta tersebut membuat banyak fans timnas Indonesia tidak menganggap ajang Piala AFF 2024 sebagai piala bergengsi. Selain tidak masuk agenda FIFA, ajang tersebut juga kerap menampilkan sepak bola kungfu dari beberapa timnas pesertanya dan pengelolaan turnamen yang merugikan beberapa negara peserta. Tidak pentingnya ajang Piala AFF 2024 membuat banyak masyarakat Indonesia menyebut ajang tersebut sebagai Piala Ciki, namun hal tersebut tidak diterima oleh beberapa pengamat Indonesia. Akan tetapi pasukan Garuda akan tetap berjuang dengan menurunkan pemain-pemain muda berkualitas agar bisa bersaing dari babak penyisihan grup, dan kalaupun jika lolos maka itu adalah suatu keberuntungan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.